Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Silvi Khairina dengan NIM 2586137025. Saat ini saya sedang menjalani studi sebagai mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan Islam di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Risk Management Plan pada mata kuliah Manajemen Risiko Wirausaha Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Kompri MPDI. Unit usaha yang saya jelaskan pada kesempatan video kali ini adalah SDIT As-Salam Sarolangun. SDIT As-Salam Sarolangun berdiri pada tahun 2019, yang mana SDIT ini memiliki lahan 1,500 km persegi. SDIT As-Salam Sarolangun sudah berakreditasi A dengan bukti memiliki keunggulan mutu pendidikan, kurikulum, dan tata kelola yayasan yang baik. SDIT As-Salam juga menghubungkan akademis, tahsin, tahfiz, dan kecakapan abad ke-21, serta berkomitmen kuat pada pembentukan karakter Islami peserta didik. Penjelasan tentang ekosistem pendidikan SDIT As-Salam Sarolangun. Pertama, input atau sumber daya. Terdiri dari dana BOS, subsidi yayasan, dan kontribusi orang tua. Kedua itu proses. Terdiri dari kurikulum merdeka, ekstrakurikuler, dan karakter Islami. Ketiga, output. Terdiri dari lulusan yang berakhlakul karimah dan berprestasi, kepuasan orang tua, dan reputasi publik. Penjelasan tentang kerangka diagnosis, yaitu membaca tingkat risiko dengan menggunakan heat map palette. Pertama, warna merah dari angka 16 sampai 25 atau sangat tinggi. Kedua, warna orange dari angka 11 sampai 15 atau tinggi. Ketiga, warna kuning dari angka 6 sampai 10 atau sedang. Keempat, warna hijau dari angka 1 sampai 5 atau rendah. Nah, dari beberapa penilaian tersebut, penilaian risiko ini dapat mengubah intuisi menjadi data objektif untuk pengambilan setiap keputusan. Penjelasan tentang 10 risiko utama yang terdapat di SDIT As-Salam Sarolangun. Pertama, operasional dan infrastruktur, terdiri dari keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kedua, akademik dan SDM, terdiri dari kompetensi dan pengembangan guru, serta penurunan mutu pembelajaran. Ketiga, keuangan dan tata kelola, terdiri dari keterbatasan pendanaan dan administrasi, serta tata kelola sekolah. Yang keempat, lingkungan dan ekstrakurikuler, terdiri dari penurunan jumlah peserta didik baru, kesehatan lingkungan, keselamatan dan keamanan, serta kedisiplinan dan karakter peserta didik. Penjelasan tentang matriks risiko pemetaan ancaman berdasarkan data. Pertama, keterbatasan sarpras, yaitu L4, I4 sama dengan 16 mendapati warna merah. Kedua, kompetensi guru, L4, I4 sama dengan 16 mendapati warna merah. Ketiga, pendanaan terbatas, L3, I5 sama dengan 15 mendapati warna orange. Keempat, pemanfaatan teknologi, L4, I3 sama dengan 12 mendapati warna orange. Kelima, penurunan peserta didik, L2, I5 sama dengan 10 mendapati warna kuning. Keenam, kecelakaan di sekolah misalnya, L2, I5 sama dengan 10 mendapati warna kuning. Keenam, administrasi non-digital, L3, I3 sama dengan 9 mendapati warna kuning. Dan yang terakhir itu, gangguan kesehatan, L2, I4 sama dengan 8 mendapati warna kuning. Penjelasan tentang analisis matriks risiko yang sudah disampaikan sebelumnya, memiliki 3 area mencetak skor 15 sampai 16. Risiko ini memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak destruktif terbesar terhadap visi dan operasional sekolah. Pertama, sarana dan prasarana memiliki skor 16. Kedua, kompetensi guru memiliki skor 16. Ketiga, keterbatasan pendanaan memiliki skor 15. Penjelasan tentang prioritas 1, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Memiliki kemungkinan 4/5, dampak juga 4/5, mendapati 16 zona merah. Nah, konteks institusi yang terdapat yaitu sebagai sekolah yang baru beroperasi di tahun 2019 di lahan 1,500 km persegi, infrastruktur fisik masih dalam tahap awal pengembangan, dan kemungkinan dampak nyata yang didapati jika diabaikan yaitu ketiadaan ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan perpustakaan secara langsung akan menghambat proses pembelajaran yang optimal,
dan berpotensi menurunkan status akreditasi sekolah. Penjelasan tentang prioritas 2, yaitu pemerataan kompetensi guru, memiliki kemungkinan 4/5 dan dampak 4/5, mendapati 16 zona merah. Adapun konteks institusi yang terdiri di dalamnya adalah tuntutan ganda, yang mana guru harus menguasai kurikulum merdeka, pembelajaran abad ke-21 yang berbasis digital, dan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti tahsin atau tahfiz di sekolah. Dampak nyata jika diabaikan, yaitu terjadinya ketimpangan kemampuan mengajar akan memicu penurunan mutu pembelajaran pada peserta didik, capaian hasil belajar siswa yang tidak merata, dan hilangnya daya saing sekolah. Penjelasan tentang prioritas 3, yaitu keterbatasan pendanaan, memiliki kemungkinan 3/5 dan dampak 5/5 dengan mendapati 15 zona kritis. Adapun konteks institusi yang didapat, struktur keuangan sangat bergantung pada 3 sumber utama, diantaranya dana BOS, subsidi yayasan, dan kontribusi orang tua. Kemudian dampak nyata yang didapatkan jika diabaikan, penurunan pendapatan atau lamanya keterlambatan dana, kemudian memotong program keunggulan, dan melumpuhkan operasional harian. Penjelasan tentang strategi pertahanan ganda yang dilakukan jika risiko sebelumnya itu terjadi adalah mitigasi versus kontingensi. Nah, mitigasi atau sebelum kejadian yang kita lakukan adalah fokus mencegah dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian kontingensi atau setelah kejadian, kita melakukan fokus rencana cadangan agar sekolah tetap beroperasi atau resilience. Kemudian juga manajemen risiko yang solid tidak hanya mencegah masalah, tetapi memastikan sekolah tetap berdiri kokoh saat masalah tidak bisa dihindari. Penjelasan tentang tata kelola dan akuntabilitas atau siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, kepala sekolah dan yayasan merupakan pemilik risiko prioritas 1 atau Selpras, yang mana sebagai pengambil keputusan strategis dan alokasi aset besar. Kemudian kepala sekolah atau supervisi, pemilik risiko prioritas 2 atau kompetensi guru sebagai penjamin mutu akademik. Selanjutnya yayasan dan bendahara, pemilik risiko prioritas 3 atau pendanaan dengan diversifikasi dan efisiensi arus kas yang sudah ada. Selanjutnya, wakil kepala sekolah atau koordinator IT merupakan pengelola risiko dengan pemanfaatan teknologi seperti misalnya pelatihan TIK, transisi digital, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang sintesis manajemen risiko sebagai penggerak mutu. Di antaranya, pertama, melindungi status mutu dengan cara memastikan operasional nir gangguan. Kedua, meningkatkan ketahanan dengan cara melawan ketidakpastian. Ketiga, membangun kepercayaan tata kelola yang baik atau good governance. Keempat, meyakinkan orang tua bahwa anak-anak mereka di sekolah itu berada pada institusi yang profesional, mendorong stabilnya jumlah peserta didik yang baru. Penjelasan tentang strategi dan langkah selanjutnya dari beberapa risiko yang sudah disampaikan pada video sebelumnya adalah bulan pertama sampai ketiga itu adopsi budaya sadar risiko atau terapkan SOP mitigasi yang disepakati hari ini. Sosialisasikan risk awareness kepada seluruh staf dan guru. Kedua, bulan 6 sampai 12 siklus evaluasi berkala, yaitu jadikan pembacaan risk matrix sebagai agenda wajib dalam rapat kerja tahunan sekolah dan yayasan. Ketiga, masa depan, yaitu standarisasi global dengan mempertimbangkan adopsi kerangka kerja manajemen risiko formal seperti ISO atau 31000/2018 COSO-ARM untuk menjadikan SDIT As-Salam lembaga yang future proof. Dengan manajemen risiko yang berkonsisten, SDIT As-Salam tidak hanya bertahan, tetapi memimpin layanan pendidikan dasar Islam di Sarawangun ke depannya nanti. Demikian penjelasan tentang risk management plan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.